Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Fajar Syaiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasi materi kami yang berjudul Laporan Keuangan Organisasi Non-Profit. Namun, sebelum memasuki dalam penjelasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muminah Fidakusli Rohmah dengan NPM 21013010047. Selanjutnya, Amanda Aura Rosita dengan NPM 21013010090. Dan yang terakhir, Shinta Bunga Maira dengan NPM 21013010103. Untuk materi yang pertama, yaitu standar pelaporan keuangan organisasi non-profit. IAI menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSAK nomor 45, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai yang pertama, jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang kedua, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Sifat pembatasan dana. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, harus memperhatikan sifat pembatasan dana, yang dimana antara lain yang pertama pembatasan permanen. Pengertian dari pembatasan permanen yaitu pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi, organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Dan yang ketiga, sumbangan terikat. Sumbangan terikat memiliki definisi yaitu sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Dan yang terakhir, sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Kemudian menyajikan informasi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai beberapa hal, seperti yang pertama, jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar, sumber daya dalam satu periode, dan hubungan antara keduanya. Yang keempat, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuidasinya. Yang kelima, usaha jasa suatu organisasi. Dan yang terakhir, setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai komponen laporan keuangan organisasi non-profit. Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI tahun 2004 dalam PSAK nomor 45
menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, kemudian laporan aktivitas, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Penjelasan dari komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama ada laporan posisi keuangan. Untuk informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lainnya untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan, kemudian untuk memenuhi kewajibannya, dan untuk memenuhi kebutuhan eksternalnya. Yang kedua ada laporan aktivitas. Tujuan utama dari laporan ini yaitu menyediakan informasi-informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, informasi mengenai hubungan antar transaksi, dan yang terakhir informasi mengenai bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Dan yang ketiga ada laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode langsung ataukah metode tidak langsung. Untuk metode langsung ini merupakan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung ini disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas atau akrual dari penerimaan maupun pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat tentang yang pertama informasi umum mengenai lembaga, yang kedua kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, yang ketiga yaitu penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut, yang keempat yaitu kejadian setelah tanggal di neraca, dan yang terakhir ada informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Terdapat beberapa klasifikasi dari aktiva bersih. Yang pertama, aset bersih tidak terikat, yaitu meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, ada aset bersih terikat temporer, yaitu yang merupakan sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode waktu tertentu di masa depan, pemerolehan aset tetap. Dan terakhir ada aset bersih terikat permanen, yaitu aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, dan aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut terdapat isu-isu mengenai pelaporan keuangan organisasi non-profit. Sebagai salah satu contoh, yang terungkap sekitar September 2011, kasus panti sosial Tresnaweda di Parepare, Sulawesi, dan menjadi headline di berbagai media selama lebih dari 3 hari, yaitu mirisnya para penghuni disuguhi makanan basi oleh pengelola panti. Tak cukup sampai di situ, dikabarkan pula bahwa tempat huni yang tidak layak tinggal, bahkan redaksi yang mengabarkan mengatakan lebih nyaman di penjara daripada di panti sosial tersebut, yang notabene-nya adalah organisasi nirlaba. Atas ilustrasi tersebut, telah disebutkan bahwa
perlu dan hal tersebut merupakan suatu alasan mengapa laporan keuangan menjadi penting. Sadar atau tidak, seringkali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba dan perkembangannya juga cukup besar di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.